Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi gimana wabarakatuh. kondisinya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar ke versi Siemens ya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke ya. Di versi Siemens ya. Jadi ada struktur program PLC-nya yang kita harus pelajari terlebih dahulu ya. Nah, di versi Siemens tuh ada namanya OB ya, Organization Block ya. Nah, Organization Block. Ada juga FB ya, Function Block. Ada ini fungsi dengan DB. Ada function FC ya, fungsi tanpa DB. Ada data block DB hanya untuk data. Oke. Nah, jadi kalau kita membuat program ya, kita bisa buat program itu di OB1 ya, OB. Kita bisa hanya OB saja ya. Kita bikin program hanya di OB saja bisa ya. Organization block ya. Atau biasanya kita buat di OB1 sama FC1 nih. Nah, ya. Jadi organization block ini akan manggil functionnya nih ya. Ya, jadi dia akan dipanggil. Programnya kita buat di FC1 ya. Oke, itu strukturnya. Jadi nanti OB1 ini akan manggil ke functionnya ya, function 1 ini. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga Anda bisa juga dari OB1 ya. Anda manggil di FB1 function blocknya nih, ini ada DB-nya, data blocknya, dia akan manggil juga di FC1. Jadi datanya juga ada di sini, tapi programnya juga ada di sini. Oke. Nah, yang ketiga juga nih ada bisa dari OB1 dia manggil ke FB function block 2 misalnya, dia manggil lagi ke FB1, kemudian dia akan manggil lagi ke FC21, kemudian ini akan manggil lagi ke DB1 ya, data block ya. Nah, ini yang terakhir ini yang agak jadi mangin data ya, nanti akan dipanggil datanya. Oke, itu yang penting ya. Nanti kita akan coba kita akan buat program pertama di OB1 saja. Kemudian kita akan kedua akan manggil dari OB1 ke function 1 seperti apa. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, di PLC Siemens itu ya, ini kalau masukkan itu inputnya %i ya, %i ya. Ya, ini menunjukkan tipe alamat untuk masukkan input. I berapa? I misalnya 0.0 sampai 0.7. Ya, hanya di 8 bit. Jadi kalau 16 bit ya, dia akan dipecah jadi 1 watt dipecah jadi 2 byte ya. Jadi I 0.0 sampai I 0.7, kemudian lanjut lagi I 1.0 sampai I 1.7. Nah, itu dia. Kemudian di sini 0 ini tadi merupakan alamat dalam byte-nya ya. 4 ini merupakan alamat dalam bitnya ya, bit keberapa gitu ya dia. Ya, antara alamat byte dan alamat bit selalu dipisahkan oleh tanda titik ya, tanda titik. Pada alamat bit 4 menunjukkan masukan ke 5 karena alamat bit dimulai dari 0 ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 8 bit itu dari mulai 0 sampai bit ke 7. Nah, kemudian kalau output, alamat outputnya ini dimulai dari persen key ya, key ya, nulisnya key ya, beda sama Omron ya. Ini persen key. Nah, sama dimulai dari 0.0 misalnya ya. Persen key ini menunjukkan output ya. Jadi kalau ada 16 bit dimulai dari persen key 0.0 sampai 0 persen key 0.7 sampai dan persen key 1.0 sampai 1.7 gitu ya. Nah, jadi nggak ada persen key 0.8 nggak ada gitu ya. Jadi ke bit ke 9-nya itu dimulai dari balik lagi ke 1 jadinya ya. Kalau udah urutannya seperti itu. Kalau di Omron kan 0.00 sampai 0.15 gitu ya, bitnya bit ke 15 langsung digabung 1 watt 16 bit. Tapi kalau di versi Siemens ini dipecah jadi 2 byte ya. Nah, tadi sama ini ya, 0 merupakan alamat dalam byte ya, I merupakan alamat dalam bitnya, 1 ini ya.
antara alamat byte dan alamat bit selalu dipisahkan oleh tanda titik, sama pada alamat bit 1 menunjukkan keluaran kedua. Ya, jadi 0, 1. Jadi ada 2 bit gitu ya. Oke, nah selanjutnya itu yang penting ya, kalau memori nanti di persen M ya, persen M ya, M misalnya M 0.0 gitu ya, persen M 0.1 sama sampai 0.7, nggak ada persen 0.8, nggak ada, tapi balik lagi ke persen M 1.0 gitu ya, terus seperti itu kalau datanya binary bit ya, bukannya word. Kalau word persen MW. Oke, nah di sini kemudian nanti ada ini, kalau ada timer on delay ya ini sama ya, ini yang penting ini I-nya, ini persen Q-nya ya. Nanti kalau misalnya ini timer, misalnya yang hidupin ya berapa detik, ya 2 detik misalnya, di onin 2 detik dia akan mati ya. Outputnya kalau di setting 5 detik sama ya, nah, dia pada saat dia ngitung 5 detik dia baru outputnya on. Pada prinsipnya sama buat timer sama counter, baik di Omron maupun di Siemens. Tinggal pemrogramannya aja yang berbeda. Counter juga tetap sama, ada sinyal pulsa sama sinyal resetnya. Ada 2 masukan juga. Ini outputnya. Jadi kalau misalnya kalau ini disetting sampai 3 kali ya, 3 kali pulsa baru masuk, baru dia on outputnya. Ya, jadi kalau 3 sinyal pulsa masuk, dia baru on. Kalau inputnya dia masuk on, maka outputnya akan off ya. Yang resetnya. Oke. Nah, oke, ada yang menanyakan di sini? Kalau enggak, kita akan buka programnya ya, program PLC-nya. Ya, sudah diinstal ya. Jadi kita menggunakan program TIA Portal ya. Nah, ketika tampilan TIA Portal seperti ini ya. Jadi ketika dibuka TIA Portalnya, dia akan muncul seperti ini. Apa yang akan dilakukan? Nah, kita pilih create new project saja ya. Nah, ini create new project ini path-nya disimpan di mana alamatnya gitu ya. Ini bebas, project name-nya bebas, misalnya project lampu misalnya ya. Nah, misalnya kita tulis saja misalnya project lampu. Ya, ini versionnya di versi 15.1 ya portalnya ya. Nah, kemudian kita tinggal create saja ini ya. Nah, ini tinggal kita create saja. Oke, kita tunggu dulu ya. Memang agak berat ya. Oke, nah selanjutnya ini muncul seperti ini. Ya, apa yang kita lakukan? Kita configure device saja. Ya, kita configure device. Ya, kemudian kita klik add new device. Kita loading karena tipe versi Siemens-nya banyak ya. Yang ini tinggal dipilih masing-masing ya. Ini bagian di PLC, ini HMI, ini masuk ke SCADA-nya. Nah, di sini kontrolernya ini dari S7 1200, 500, ada S7 300, 400, atau N200 PU. Nah, kita ada di kampus itu S7, Simatic S7 1200. Kalau kita klik SPU-nya, nah, ternyata SPU-nya banyak juga ini ya. Nah, dari SPU 1211C ini sampai 1215 SPC ini ya. Nah, yang ada di kampus kita 12-14C AC DC relay ya. Nanti ini mana nanti akan kita praktekkan ya. Jadi kita sesuaikan saja sama yang ada pada di kampus. Nah, kemudian ketika klik ini CPU ada juga ini ya, pilihan lagi 3 ini. Ini adalah serial number-nya ya. Jadi pas itu ada di Siemens itu ada serial number-nya lagi ya. Masukin lagi nih. Lihat nanti masing-masing di PLC-nya gitu ya. Nah, serial number-nya berapa? Nanti ada di PLC-nya ada kelihatan serial number-nya. Nah, kita yang ada yang ini. Yang 1BG40 ini ya. Nah, kita klik saja ya. Kemudian ini nggak usah diapa-apain, kita tinggal add saja ya.
Oke, kita tunggu dulu. Ya, dia masih loading ya. Lumayan berat lah ini versi Siemens programnya tiap program. Ya. Tapi makanya memori 8 GB cukup lah. Ya kalau masih 4 ya tambah aja lagi. Satu keping lagi. Ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini tampilan di PLC Siemens-nya ya, S7 1200, CPU-nya 1214C, AC DC relay ya, RLE relay. Ya. Nah, di kampus ini ada tambahan lagi modul ditaruh di sini di tengah-tengah. Jadi harus disesuaikan sama modul-modul yang terpasang nanti di PLC-nya ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kita klik saja ya. Kita klik 2 kali di sini ya. Nah, ini kita lihat di sini di samping sini ada hardware katalog ya. Kita klik di sini ya. Nah, ini namanya ada signal boot ya. Nah, ini modulnya itu AKI, analog output sini ya. Jadi di tipe sini ada analog input ya, digital input, digital output, ada analog input. Nah, ini tambahan di sini lagi, tambahan lagi ya. Tambahan lagi satu ini lagi analog ya, analog output ya. Nah, ini dimasukin sehingga kita ada komplit ya sampai analog input sampai sampai analog output. Nah, ini tipenya 1Q 1 x 12 bit. Nah, ini serial numbernya ini ya. Itu ada di mana? Nanti bisa dilihat lagi di modulnya ya, yang modul dipasangnya seperti apa. Nah, kita klik sini 2 kali. Nah, ini akan muncul nih ya. Tadi kan kosong, sekarang muncul gitu ya. Oke, itu yang pertama ya sudah. Jadi sesuaikan sama konfigurasi PLC yang terpasang tuh apa modul-modulnya, kita konfigurasi dulu, masukin dulu semuanya gitu ya. Sama sama CPU-nya, sama serial number-nya, semuanya harus sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah ya, ini buat ngecilinnya ini klik saja ini lagi ya. Nah, seperti itu. Oke. Buat langkah selanjutnya adalah kita bisa kita bisa bikin program atau kita bikin set dulu konfigurasi buat komunikasinya. Ini komunikasinya pakai Ethernet ya. Nah, ini jadi kita konfigurasi, Anda bisa klik aja di sini ya, tanda ini nih, Profinet ini ya. Jadi komunikasi Profinet ya ininya. Nah, ini akan muncul di sini nih. Ini kita tarik saja ya. Nah, di Ethernet address ya, Anda masukin add new subnet. Nah, ini Anda klik saja. Ini kan ini pertama nih not a network ya. Anda klik saja add new subnet. Oke. Nah, ini nanti disesuaikan sama IP-nya ya. Nah, ini IP di PLC-nya. Ini yang kita set misalnya di IP PLC-nya 192.168.0.1 gitu ya. Nah, ini subnet max-nya ini 255.255.255.0. Oke. Ini sudah. Kalau sudah oke sudah ya. Ini nggak usah diapa-apain nggak apa-apa. Oke. Nah, ini buat ngecilinnya. Buat ngecilin lagi klik aja yang ini lagi nih. Nah, kalau di sini. Klik. Nah, oke. Nah, dia udah masuk setting apa IP di PLC-nya ya. Jadi 192.168.0.1. Nanti di PC kita ya, kalau nanti mau connect ke PLC di PC kita, komunikasinya itu harus beda ya, harus beda ya. Jadi beda dua apa di belakangnya, paling belakang itu harus beda. Tapi di depannya semuanya harus sama. Kalau misalnya saya cek misalnya ke kontrol panel ya, Anda bisa masuk ke kontrol panel ya. Anda bisa masuk ke Nah, ini kelihatan kontrol panelnya ya. Di eh, device di network ya, di network. And sharing ini diklik. Oke, sebentar ya.
Oke, sorry, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ini kelihatan nggak di koneksinya ini ya. Nanti kalau Anda colokin di LAN-nya ya, nanti LAN-nya itu Anda harus masukin berarti ya. Masukin LAN-nya ini harus dimasukin. Oke, ini berarti LAN-nya saya belum siapkan. Nanti berarti ininya ya. Apa konfigurasi untuk panelnya belum, karena LAN-nya harus dicolokin biar dikonfigurasi. Oke, kita tadi balik lagi masuk ke programnya lagi ke TIA-nya. Oke. Nah, ini tadi ya dari eh, nah ini kita tadi mau dari OB1 dulu ya. Kita akan buat program di OB1 buat nyalakan lampu dulu ya. Nanti kita tes ya apakah berhasil atau tidak ya. Nah, kemudian nanti baru OB1 ke FC1. Kita akan tes masing-masing semuanya. Kita akan balik lagi. Nah, di sini kalau buat OB1 itu adanya di mana? Adanya di program blocks. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini program blocks ya. Kalau kita mau bikin langsung, berarti kita bikin programnya di main tadi ya. Main organization block ini ya di OB1. Anda klik saja di sini. Nanti Anda bisa bikin langsung programnya buat nyalakan lampu misalnya ya. Ini kita klik sini. Oke, nah ini adanya di ini programnya di mana? Nah, ini nih programnya ini ya. Nah, di sini ini ada programnya bisa Anda lihat ya di sini ya. Nah, ini programnya nih ya. Program di OB1. Ini bagaimana ngidupin lampunya? Nah, ini tinggal ditarik aja nih, bikin ya. Automatically open. Ini teknik yang pertama. Bisa seperti ini langsung gitu ya. Nah, diklik ini tinggal ada tanda tanya ini diklik 2 kali aja. Nah, Anda tulis aja tadi. Nggak usah lagi ditulis persennya, nanti dia otomatis langsung saja I. Ya, karena input ya. I kosong berapa? 0,0 misalnya. Enter saja ya. Kemudian enter lagi. Nah, misalnya ini enter ya. Nah, ini ada teks 1 nih. Nah, ini kita mau ganti. Bagaimana caranya? Supaya dia namanya start, tombol start misalnya. Anda bisa klik 2 kali ya. Ya, Anda bisa klik 2 kali di sini. Di tag ini diklik sebelah kanan mouse-nya ya. Sebelah kanan di Anda rename tag. Nah, ini tinggal diganti baru. Start tulis ya, start. Oke, di change ya. Nah, gitu. Kemudian di sini buat stopnya bagaimana ya? Anda klik di sini. Klik saja ya. Nggak usah di-drag juga bisa ya. Diklik saja langsung ya, ini akan muncul. Tinggal tulis ya. Apa tadi kalau inputan apa namanya? I ya. I berapa? 0,1 misalnya ya. Enter saja. Enter lagi. Nah, ini tinggal kita rename ya. Tag-nya kita rename. Oke, rename tag. Nah, ini namanya apa? Misalnya stop gitu ya. Nah, ini change. Oke. Nah, ini outputnya ke lampu langsung misalnya. Berarti kasih coil, simbol coil ini, ya tinggal kita klik saja lagi. Apa tadi kalau output? Ya, key. Anda tulis key ya. Key berapa lamanya? Dimulai dari 0, 0.0. Oke. Enter. Ya. Nah, ini tinggal kita rename lagi misalnya. Rename lagi, klik sebelah kanan, rename tag. Ya, Anda bisa tulis lampu. Oke. Change. Enter saja, enter lagi. Nah, ini seperti ini. Kalau mau nguncinya bagaimana? Anda klik dulu yang sebelah sini, pinggirannya ini diklik ya. Anda baru pilih yang ini nih. Nah, open branch. Klik, kemudian baru pilih simbol kontak normal open lagi. Klik lagi. Nah, ini tinggal misalnya kita alamat kunci sama alamat outputnya. Tinggal Anda klik 2 kali.
tulis key 0.0 misalnya. Enter saja. Nah, bagaimana cara nyambungkannya? Anda klik di sini, Anda tahan ya, tahan mouse-nya, klik. Nah, sini. Oke. Nah, ini cara buatnya. Paham sampai sini? Sama. Oke. Pak. Nah, sekarang bagaimana buat ngetesnya gitu ya. Nah, ini kita bisa tadi kita simpan. Kalau mau balik lagi, ini pindahinnya. Nah, seperti inilah ini dia pindahinnya pas mulu dia. Kita besarkan saja lagi kalau ini. Nah, kalau misalnya kalau kita mau ngetes programnya, ya kita langsung kita online ya. Jadi kita bikin program di OB1, apapun misalnya aplikasinya, semuanya susun banyak, misalnya programnya di OB1 bisa gitu ya, tinggal Anda jalankan. Atau tadi yang kedua tekniknya manggil OB1, manggil di FC1 ya. Nah, harus paham nanti ini. Karena nanti kalau baca program yang lain, wah kok bisa seperti ini. Nah, kalau nggak dicoba nggak paham nanti. Nah, ini kita online ya. Kita simulation. Wah, ini nggak bisa. Kita klik dulu. Klik programnya. Ya. Kita online lagi. Simulation. Start. Kita simpan dulu, save project dulu ya. Kemudian nah dia kita klik lagi. Klik sini online. Nah, baru mulai nih bisa. Ya klik start ya. Simulation ya. Jadi di simulation ini oke saja. Ini oke saja. Jadi belajar di rumah, Anda tes simulasi dulu, di kampus langsung tes masuk ke versinya ya. Ya, ini kita tunggu dulu. Nah, ini baru muncul ya. Nah, ini muncul. Kalau di simulasi ya, di simulasi yang buat inputan, ya Anda tidak bisa langsung modify ya. Misalnya seperti ini ya. Ini nanti dulu ini kita pilih apa ini? Jadi pilih select ini ya. Pilihnya PN1E ya, Profinet ya ininya. Klik. Ya. Ini kita tinggal start search. Oke, nah ini tinggal tunggu. Ini kan tadi belum ada nih ya. Nah, nanti dia akan baca. Nah, ini sudah baca nih ya. Device-nya sudah ada. Ini tipe versinya 200 ya. Ini kita tinggal bacanya, tinggal load saja. Ya, load. Oke, nah ini tinggal kita sama load lagi. Nah ini kemudian muncul ini no action. Ini Anda klik sini ya, klik ya. Ini start modul Anda klik sini ya, baru Anda finish.
Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah nyala run stop ini. Kemudian ambil gambar kacamata ya. Mana kacamata ini? Nah, ini nih ada gambar kacamata nih ya, monitoring ya, on off ya. Anda klik ya. Nah, ini akan berubah ya tampilan. Nah, ini akan berubah nih, sudah hijau di sini ya. Nah, buat jalanin simulasinya tadi ya, ini Anda tidak bisa klik sebelah kanan ini. Klik sebelah kanan, modify itu satu, dari sini nggak bisa karena inputan langsung ya. Nah, ini nggak akan jalan gitu ya. Nanti kalau saya akan coba buat di memorinya ya. Kalau oke, sekarang kalau misalnya saya off dulu. Oke. Eh, no dulu ya. Kita tadi ulang lagi. Kita monitoring lagi. Nah, buat di ngetes bagaimana ngetes inputannya, nah ini Anda klik di sini ya, di switch to project. Anda klik sini, ya tunggu dulu ya, tunggu dulu. Tapi nanti kalau misalnya kita simulasi pakai memori, bisa dia langsung gitu ya, kayak tadi modify itu satu. Nanti kita akan tes juga. Ini mau ngetes langsung alamat inputnya langsung ke sini. Jadi akan diajarin teknik dasar dulu ya. Pemrograman di PLC Simon tadi dari strukturnya, alamat I/O-nya, memorinya gitu ya. Pemrograman dasarnya seperti apa. Oke, ini udah muncul. Nah, ini sudah muncul nih. Udah kelihatan belum? Nah, ini udah kelihatan sini. Halo? Udah kelihatan di sini? Project ininya Sudah, Pak. sudah ya. Nah, ini Anda klik saja di sini nih ya. Pak project new ya. Kita bikin dulu project new-nya. Ini taruhnya di mana? Kita create saja buat simulasinya, di simulasi I/O-nya ya, inputnya ya. Jadi kalau mau simulasi inputnya harus di ini seperti ini ngetesnya ya. Alamat inputnya langsung ya, alamat input di PLC-nya. Kalau hanya memori, memorinya nggak harus masuk ke sini. Ya ini tunggunya lumayan. Apalagi kalau yang 4 memorinya 4 giga atau 2 giga, waduh, nggak tahu saya kalau ngelek ya. Nah ini muncul, bisa diklik. Ya lumayan ya, ini loadingnya lumayan lama ini.
Ya, harus sabar ya. Harus sabar. Nah, ini baru muncul nih. Nah, di sini ya. Nah, ini baru muncul di sini. Ini belum bisa diklik lagi. Nah, kemudian kita klik di sim table-nya nih ya. Di sim table-nya. Ya, masih proses. Ya, harus sabar ya. Nah, ini sudah muncul nih ya. CPU-nya sudah muncul di sini. Jadi ya, klik sim table-nya, Anda klik add new saja. Nah, tinggal Anda masukin nih tadi alamatnya tadi ya, start misalnya tadi ya. Kita klik saja di sini, kita ambil tadi start ya. Nah, ini address-nya berapa? Nah, ini langsung muncul i0.0 ya. Display formatnya apa? Tipenya boolean ya. Ya, jadi tipenya kalau tadi kan on off boolean ya. Ini kalau kita klik ini banyak nanti ininya ya, pilihannya. Ada hexa, octal, dec ya. Nah, ini tipenya boolean on off ya. Ini monitoring value-nya, ini bits-nya. Oke. Kalau ini inputannya saja bisa kita tes ini ya. Nah, kemudian stopnya ya. Kita klik lagi di sini, cari tombol stopnya. Nah, ini stopnya ya. Ini kita klik lagi di sini. Nah, otomatis sudah baca i0.1. Tipenya sama boolean ya. Buat ngetesnya bagaimana ngetesnya? Nah, ini dia. Ini Anda tinggal inputnya startnya ini ya. Ada di startnya ini consist modify-nya Anda pilih di sini ya. Kita ubah ya. Kita ubah ke true ya. Diklik. Nah, ke true ya. Ini on berarti ya. Nah, kita lihat lagi tadi. Kita lihat di hasilnya di sininya. Nah, oke. Sudah nyala ya. Ini start nih. Saya on kan. True. Dia nyala nih ya. Start. Ininya lampu hijau terus nih. Dan nyala ya. Lampunya nyala. Bagaimana kalau startnya kita off kan? Jadi tekan tombol on. Habis itu kita lepas. Off. Berarti startnya harus di off kan. Ya, Anda balik lagi tadi. Anda balik lagi ke yang tadi. Nah, ini modify-nya ini Anda klik lagi nih off kan. Ya. Hasilnya harusnya apa? On ya. Ya, hasilnya harusnya on ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, walaupun dia off, start ya lampunya masih on ya, gitu. Oke. Nah, ini kita balik lagi, lihat lagi ya. Ini juga Anda bisa langsung lihat di sini ya. Ini kan false ya. Walaupun false tapi outputnya sudah on. Kalau Anda klik di sini, misalnya tulis lampu misalnya ya. Ini akan kelihatan harusnya ya. Nah, ya. Kondisinya true dia ya. Tapi ini nggak usah di ini kan, karena kan yang disimulasikan hanya inputnya saja, masuk on atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya output inputnya stopnya saya on kan, ya Anda terus di sini klik. Ya, Anda on kan, ini false ya, mati dia. Coba kita lihat ya. Kita lihat di sini harusnya mati dia. Oke. Ya, dia mati. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi yang buat tabelnya tuh di mana ya, Pak? Tabelnya itu ketika sudah masuk di simulasi ya.
di PLC SIM. Nah, di sini nih ada PLC SIM ya. Ya, sudah tadi udah jalan simulasi, ada PLC SIM, itu tinggal diklik ya. Anda tinggal klik ya. Yang buat nyalain matiin nah yang ini Pak. Nah, itu adanya di SIM table. Ya, Anda klik aja add new table, semua input outputnya Anda bisa masukin atau inputnya saja, ya. Nah, jalaninnya di sini di consistent modify ini Anda diklik sini, ya. Ini kalau saya off kan, ya, dia masih tetap off ya, mati ya. Nah, ininya akan mati juga. Input stopnya off ya, dia akan nyambung lagi nih ya. Nanti tinggal tergantung tombol startnya. Oke, gimana paham? Oke, nah ini, nah tadi ya di project tree kita project new dulu tadi ya, sudah new project dia akan muncul seperti ini. Anda klik di scene table-nya, ada pilih add new, semua alamat yang input Anda mau simulasikan Anda tulis di sini, klik ya, tinggal diklik ininya saja. Nanti ketika tadi di program sudah, ini tinggal akan dipanggil gitu ya. Nah, ini akan banyak semuanya nanti di sini ya. Ya, misalnya tadi ya, contoh ya, misalnya start tadi ya. Nah, ini akan muncul semua di sini gitu ya. Nah, mau Buat apa? munculin, maaf Pak, buat munculin Windows ini maksudnya nih yang buat ngatur-ngatur ininya gitu. Kan tadi beda Windows sama yang leadernya ya Pak. Betul. Nanti di bawahnya kelihatan ada PLC SIM ya. Oh. Ya, jadi ada TIA portalnya, TIA V15-nya. Nanti di sampingnya ada PLC SIM-nya. Ya, karena dia muncul baru. Itu ya, setelah tadi sudah disimulasi tadi muncul. Nah, Anda klik di situ ya. Nah, di sini masalahnya ketika saya off kan baru nanti muncul dia ya. Nah, ini ketika saya matikan dulu. Kalau matikan ininya monitoringnya diklik lagi ya. Nah, ini offline ya. Dia akan monitoringnya off ya. Nah, adanya bagaimana? Nah, saya akan tes pakai memori misalnya ya. Tetap start stop tapi pakai memori ya. Nah, saya klik di sini ya. Kliknya ambil tombol di sini ya, tombol open tapi saya pakai memori. Misalnya berarti apa? M0.1, 0.0 lah ya. Nah, ini kita namakan misalnya tagnya memory start misalnya ya. Mem start misalnya ya. Nah, memory start. Kita enter saja ya, change. Ya, kemudian stopnya sama ya. Tapi ini pakai memori semua tesnya. Berarti M0.1 gitu ya. Jadi kan 0.0 gitu ya. Nah, ini mem stop misalnya. Ini mode stop. Nah, saya ganti lagi mem stop ya. Enter aja atau change gitu ya. Nah, outputnya nggak boleh sama lagi alamatnya ya, kan nggak boleh duplikat output. Kalau input boleh duplikat. Ya, outputnya nggak boleh. Saya akan bedakan alamat outputnya. Misalnya berarti key 0.1 ya. Misalnya tulis lampu 2 misalnya ya. Di name tag-nya nah, saya tulis lampu 2. Oke, enter ya. Ini saya kunci lagi di sini ya, diklik kalau kuncinya, klik. Nah, ini klik di ujungnya dulu baru klik sini. Nah, baru klik yang tombol nah opennya ya. Ini saya ke bawahin dulu. Nah, ini lampu ya. Key lampu 2 key 0.1 enter ya. Buat kuncinya tadi Anda klik sini, Anda drag ya sampai warna hijau sini, baru Anda lepas mouse-nya. Klik. Nah, ini sudah ya. Nah, tadi simulasinya ya ini kan memori stop ya, memori ya. Nah, ini kalau PLC SIM-nya ini saya mau tutup ya. Oke, ini saya mau tutup misalnya berarti ya. Ini bisa Anda simpan projectnya ya tadi yang di memorinya ya. Anda bisa tutup di PLC SIM-nya nih. Ya, Anda tutup misalnya ya. Nah,
Oke, nah ini kelihatan ya. Ini sudah saya tutup ya tadi ya. Nah, jalaninnya lagi seperti apa? Ya tadi ya. Anda klik dulu ya. Anda ini klik di online, di simulation, start ya tadi ya. Nah, ini tadi muncul oke ya. Nah, ini kelihatan nggak di sini nih? Tampilan ini nih. Siemens Snow Simulation-nya ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, itu ya. Itu dia. Nanti klik yang ini nih. Nih. Nah, ini suatu project tadi munculnya ya. Nantinya seperti itu. Ya, ini kan kita ngulang lagi nih. Ya, kita ngulang lagi mau tes yang memorinya gitu ya. Sama start simulation lagi. Sudah Anda load ya. Ini Anda load lagi. Ini tadi ya, no action. Anda pilih ke start modul. Anda finish. Nah, oke. Tadi yang simulasi tadi, Anda tadi bisa klik ke sini ya tadi ya. Shoot to project view ya. Nah, ini tadi. Nah, sekarang tadi saya mau karena dia hanya memori, Anda lebih gampang ngetesnya. Ya, misalnya nggak tadi masuk ke sana ya. Anda klik yang tadi yang kacamata gitu ya. Nah, buat monitoring on off-nya. Nah, ini memory start-nya nih. Ini kan masih off ya lampu duanya. Anda klik sebelah kanan, modify itu satu ya. Anda klik. Nah, kalau dia memori bisa langsung gitu ya. Nah, ini on, ini lampu dua langsung nyala gitu ya. Langsung nyala. Ya, tadi kalau yang start ini ya, langsung alamat input I0.0. Ini Anda klik dua kali, klik sebelah kanan mouse-nya, modify itu satu, ini nggak akan bisa gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, ini buat matinya kan udah on, tekan on, dilepas off, berarti yang ini Anda klik lagi sebelah kanan, modify itu 0 gitu ya. Nah, ini tadi yang warna hijau udah putus ya, tapi lampunya dua masih nyala. Sampai kapan matinya? Sampai stopnya ditekan ya. Ini memang stopnya Anda klik dua kali, klik sebelah kanan mouse-nya, modify itu satu ya. Anda tekan stopnya. Misalnya, tekan stopnya, berarti dia mati lampu duanya ya. Nah, ini akan putus nih. Yang tadi hijau jadi putus ya. Nah, itu nggak kelihatan tuh ya. Nggak ada hijaunya. Buat dibalikin lagi, di offin lagi ya Anda klik lagi sebelah kanan, modify itu 0. Oke, ini hijaunya sudah muncul lagi ya. Tinggal di tombol startnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tekniknya udah jelas di sini? Insya Allah jelas, Pak. Oke, sip. Ya, saya matikan lagi dulu ya. Saya monitoringnya saya on off-kan lagi. Ya. Simulasinya saya matikan. Simulasinya saya matikan lagi ya. Ini Anda bisa close. Ini di close ya. Nah, saya akan tambahkan program tadi ya. Saya akan tes di tadi dari OB1 saja. Kita bisa bikin suatu program hanya di OB1, walaupun banyak bisa di OB1. Boleh, tapi nggak terstruktur, nggak apa ya, nggak rapi kelihatan programnya gitu ya. Nah, makanya biasanya di engineer itu dibagi-bagi dia ya. Nah, biasanya manggil dulu di FC1 gitu ya. Nah, itu. Nah, kita tes yang ini misalnya yang kedua ya. Kita tes yang kedua. Dengan program yang sama kita bikin lagi program block ya. Ya, add new block. Ya. Add new block, kita bikin function ya. Di functionnya ini diklik ya. Nah, ini oke. Okay. Nah, dia nanti akan muncul di sini. Nah, blok 1 function gitu ya. Namanya bisa Anda ganti di sini misalnya. Plan-nya plan apa misalnya lagi ya. Nah, gitu. Misalnya plan-nya apa namanya? Klik sebelah kanan, Anda bisa rename. Ya. Misalnya namanya apa sekarang? Motor misalnya ya. Jalanin motor misalnya. Nah, ini FC1 ya. Ini program yang pertama sini. Nah, yang di OB1 nanti kalau programnya kita buat di FC1
program itu harus dipanggil di OB1-nya biar dia jalan. Ya, Anda klik di OB1, ya ini harus tambahkan lagi nih ya. Anda tambahkan lagi harusnya, berarti bisa di bawah, bisa di atas ya, bisa di sini. Anda diambil saja, nah ini nih empty box, Anda klik, Anda drag saja ya ke sini ya. Nah di sini buat manggil FC1 ya, Anda tanda tanya di sini nih merah nih, Anda klik saja, tulis saja FC1 ya, FC1 karena tadi fungsinya fungsi 1 ya. Kemudian Anda enter saja, enter lagi. Nah, oke. Ini berarti nanti programnya dari OB1, Organization Block 1 ini akan manggil ke function 1 ini ya, yang motor ini programnya. Oke. Kalau ini nggak dibuat, kita bikin program di FC1 nggak akan dibaca, programnya nggak akan jalan di FC1-nya ya. Oke, nggak akan dibaca. Nah, kalau ini sudah dibaca ya, berarti kita tinggal bikin programnya di FC1 ya. Kita bikin programnya lagi ya. Ini di FC1 Anda klik 2 kali. 2 kali. Ini dia munculnya. Oh, ini di sini ya. Ini saya kecilin saja. Nah, ini nih ya. Nah, ini ya. Kelihatan di sini FC1-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatannya. Nah, ini kita bikin. Sama, misalnya kita mau bikin tadi motor lagi ya. Ya, hidupin motor tapi alamatnya harus berbeda ya. Alamat outputnya yang harus berbeda. Inputan sih boleh, tapi kita akan bedakan alamat inputannya. Klik di sini ya. Misalnya tadi, misalnya apa sekarang on motor misalnya. Berarti I 0 titik tadi 01 sudah ya pakai ya. Misalnya berarti 2 ya. I 0.2. Nah, ini belum dipakai ya. Nah, klik sebelah kanan di rename tag. Ya, Anda misalnya on. Ya. Ini on-nya ya, misalnya namanya on. Ini kita buat ngidupin motor misalnya tadi ya. Nah, tapi ke sini. Nah, ini tombol stopnya dulu lagi ya. Klik normally close. Ini tulis misalnya I 0.3. Ya, ini kita ganti rename-nya off gitu ya. Oke, nah ini motornya berarti alamatnya kita klik key berapa? 0 titik. Jadi 01 udah 2 ya, belum ya? 2 belum. Oke. Nah, ini klik namanya misalnya rename, klik sebelah kanan, rename tag, kita ganti motor misalnya. Change. Ya. Oke. Atau kita mau simpan dulu di memori ya, misalnya ya. Kita ulang dulu. Kita disimpan di memori misalnya. Anggap disimpan di memori yang ini ya. Misalnya M berarti misalnya 0.4 misalnya. Oke. Nanti disimpan memori misalnya ini buat ngidupin ke motornya. Ya, klik sini berarti dikunci kita ya. Kunci di sini klik dulu baru tombol opennya kontaknya kita klik ya, ini Anda klik saja M0.4. Oke. Nah, di sini berarti kita sambungin sampai hijau lepas ya. Nah, ini Anda bisa memorinya bisa Anda rename ya atau tidak terserah Anda. Nah, di sini baru ketika dia sudah disimpan di memori, dia nyalain ke motor dulu baru. Berarti di sini ambil kontaknya normally open lagi. Nah, ini tulis lagi tadi M0.4 misalnya ya. Ini buat ngidupin ke motornya tadi ya. Kasih koilnya ambil. Nah, ini kita tulis tadi key 0 titik berapa tadi? 2 ya. Nah, ini motornya tadi ya. Nah, sudah tadi ya. Oke. Nah, ini sudah nih. Nah, jadi programnya di sini ya. Kalau Anda nggak jalanin, nggak dipanggil di OB1, manggil di FC1, ya, ini program yang di motor ini tidak akan bekerja, gitu ya. Ya, motornya nggak akan bekerja, ya. Nah, programnya ini tidak akan bekerja. Nah, sekarang kita tes yang di sini tadi ya.
ngetesnya sama tadi ya. Ngetesnya sama. Ya, Anda tadi ya, Anda klik dulu ya. Anda online, simulation, start. Ini oke lagi. Nah, ini sama, ini pilih saja lagi start setnya. Ini sudah ada, tinggal Anda load lagi. Kemudian Anda load lagi. Nah, ini no action-nya Anda ganti dengan start module. Oke, Anda finish. Ya. Kemudian Anda monitoring kacamata on off ya, on off. Nah, di sini tadi sama. Kalau Anda klik sebelah kanan, modify itu satu, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Karena dia inputan alamatnya langsung di sini ya. Langsung device yang diambil ya. Nggak bisa. Kalau memori tadi bisa. Ya. Nah, caranya tadi Anda klik yang di sini nih ya. Nah, switch to project view nih. Nah, oke. Nah, ini muncul, baru muncul nih ya. Nah, oke. Ini muncul lagi nih ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini tadi tinggal di project ya. Ya, tadi Anda bisa buka lagi projectnya atau buat baru lagi juga boleh gitu ya. Kalau tadi buka projectnya ada di mana tadi? Open. Ya, ini ya terakhir kalau nggak salah yang ini ya kita open coba ya. Kita tinggal tambahin di sini ya, tinggal ditambahin. Oke, ini kelihatan simulasinya lah, yang ininya. Kelihatan Pak. Oke, kelihatannya. Ya, ini tekniknya masalahnya, ini dasarnya ini. Nanti tinggal pengembangan ya aplikasi ya biasa kita pengendalian algoritma pengendaliannya. Tapi buat teknik pemrogramannya step by stepnya ya seperti ini. Oke, ini sudah. Ini tinggal, oh ini belum, masih lagi. Belum juga. Ya, memang kalau yang ini ya lama dia. Sabar ya. Nah, oke, ini masuk ke tadi ya, ke sync table-nya. Tadi sync table-nya ini ya. Hah? Tadi mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini kita masukin lagi tadi ya, on off-nya ya. Kita klik misalnya on. Wah, dia nggak bisa ya. Oh, dia harus
nggak bisa ini, harus new lagi, new project lagi ya. Add saja saya coba, saya kan nggak masuk ya. Jadi langkahnya tadi harus nggak bisa open ya berarti ya. Harus new lagi ya, new lagi. Ini tutup lagi dulu projection table ini. Oke, ini kenapa ini lokal modulnya? Ini nggak sama ya. Ini harus ulang lagi. Oke, berarti tadi memang harus di ini lagi ya, buat di create lagi dia ketika dia tambahan programnya. Nah, ini ada tanda seru nih. Ya, ini biasanya harusnya nggak boleh nih ya. Nah, ini coba kita ulang lagi, download lagi ya. Nah, klik lagi, online. Klik dulu, online, simulation. Oke, ini yang ya diklik-klik saja idenya. Ini kenapa dia nggak mau? Simulation. Wah, bandel ya. Oh, mau offline dulu coba ya. Ini harus go offline dulu. Ya, kemudian diklik lagi. Kita jalanin lagi. Ya, start lagi ya. Nanti dia harus di download ulang ya nanti ya. Jangan sampai dia ada yang merah tadi ya, nggak boleh dia kalau ada merah itu berarti ada masalah nanti. Kita ulang lagi sini. Karena ketika ada perubahan ya, perubahan di programnya. Kita load lagi. Ini kita load lagi. Nah, ini kita actionnya start modul. Finish. Oke, kemudian kita kasih kacamata. Nah, oke, ini udah hijau semua. Itu yang penting ya, ini hijau semua ya. Jangan sampai ada yang ada tadi ada merah gitu ya. Nah, kalau mau ini lagi tadi ya, jalaninnya ngetesnya tadi ya. Ini sama tadi ke suite project, nanti kita file new lagi ya. Dengan langkah yang sama kita harus ngulangin lagi. Oke, kita tunggu lagi dikit. Oh, dikit ya, lama ya. Nah, ini sudah masuk nih. Ya.
Oke, kita file new lagi ya. Kita new lagi, buat ya. Create lagi. Creating project ya. Ya, memang lama dia loadingnya. Laptop saya nggak kuat juga ini disimpan. Nah, oke, ini sudah muncul ini ya. Nah, oke, dia masih baca lagi. Sudah di sim table. Nah, ini masih proses scanning interface. Ya, scanningnya masih ini belum sampai full. Oke, ini sudah di-create, sudah dibuat. Nah, ini koneksinya sudah oke nih ya. Nah, ini sim table-nya tadi ya. Anda klik sim table, ya. Anda bisa add new, ya. Atau sim table ini juga nggak apa-apa. Anda klik pakai yang di sini ya. Anda klik table ini, Anda tinggal tulis ini ya tadi ya. Misalnya tadi outputnya apa tadinya? Inputannya on ya tadi ya, name-nya on ya. Anda diklik saja di sini on. Mana on? Nah, ini nih on ya. Nah, ini on ya. Nah, itu dia sudah boolean tipenya. Ini off. Anda klik di sini lagi ya. Nah, ini off ya. Ini tipenya juga. Ini kita lihat ke langsung ke motornya. Ini mana motornya? Motor satu ya, sini ya. Nah, oke, Q 0.2 ya. Nah, tadi kalau misalnya ininya kita gabungin semua, bisa kita tulis juga. Tadi startnya juga kita bisa masukin tadi ya, yang lampunya. Gitu. Oke. Nah, ini tadi kita ulang lagi stopnya. Ini buat lampunya. Satu ya tadi ya. Nah, memori juga bisa ngetesnya di sini juga sama ya. Ini kita masukin lagi, misalnya tadi mem1, kita masukin memori 1, memstat ya. Nah, memstat. Ini lambangnya simbolnya ini jadi persen %M 0.0 ya, boolean. Kemudian kita klik sini lagi memstop. Kita ambil ya. Nah, kemudian kita pilih outputnya tadi ke lampu 1 ya tadi. Ya lampu 2. Nah, oke. Nah, kita tes sekarang ya. Nah, kita tes di sini. Kalau tadi ya, oke, kalau kita klik dulu. Nah, kalau on-nya ini, ya, on-nya kita modify ini, kita on-kan ya sekarang ya. On-nya buat nyalakan motor, kita on-kan. Kita lihat ya. Nah, motornya langsung true ya. Ya, kita lihat sini di program ya. Nah, ini on-nya nih. Nah, dia langsung kebaca dia on. Ini ngidupin memori 4 ini M0.4 hidup ya, koilnya hidup, maka kontaknya akan bekerja, open jadi close sehingga motor satunya bekerja Q 0.2 ya, nyala. Kalau misalnya saya off kan ya, saya off kan, kalau saya off kan di sini bisa nggak modify to 0 di sini? Modify to 0. Oh, nggak bisa ya. Jalaninnya tadi modify-nya harus dari yang satunya lagi ya. Mana dia? Nah, ini ya. Ini kita nol kan, off kan. Ya. On-nya kita off kan.
dia harusnya masih bekerja. Seru ya. Nah, masih bekerja. Kita lihat ya di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah off nih ya, tapi ini sudah masih hidup tapi ya. M0.4-nya hidup karena dikunci ya. Nah, ini hidup nih, hidup, motornya masih bekerja. Kapan matinya motornya? Kalau off-nya di on kan ya. Ya, bagaimana on kan-nya? Kita balik lagi tadi ya. Nah, kita balik lagi. Ininya ke kalau off-nya kita on kan ya, kita on kan. Off-nya diklik. Nah, yang motornya false jadi mati gitu ya. Nah, ya. Nah, ini juga sama kalau misalnya tadi di sini nih. Kalau start tadi kan bisa di sini ya. Kita on kan, ya kita off kan dulu ya. Kita ulang lagi kalau kita on kan di sini, lampunya hidup ya. Motornya hidup. Kalau lampunya startnya sini kita hidupkan, pause. Nah, ini lampunya hidup. Kayak memori startnya saya on kan di sini. On kan, it's mana? Memorinya ini. Memori 01-nya kita on kan. Oh, kalau memorinya langsung dari sana ya, jalaninya. Ya, ini nggak mau dia diklik sini nih. Ya, M0.0-nya ini nggak mau di sini klik. Oke. Jadi tadi memorinya langsung di sana ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kita kemudian saya off kan lagi ya. Ini off kan, on-nya saya off kan tadi dinyala masih ya. Motornya masih nyala, ini saya off kan lagi, startnya lampunya masih nyala. Kita lihat programnya. Ya. Nah, tadi ya, ini udah off lagi tapi motornya masih bekerja. Kalau kita lihat di OB1 tadi ya lampunya. Nah, mana tuh? Kecilin dulu. Oh, sebelah sini dia. Nah, ya. Ini monitoring juga ya. Monitoring juga. Nah, sama nih. Motor lampunya tadi ya ke atas ya. Nah, ini startnya sudah on, habis itu di off kan ya, lampunya masih nyala. Ya, dia masih nyala. Kalau ini jalannya tadi harusnya dari sini kalau ini ya. Ini start modify itu 1 dia nyala, kalau modify itu 0 dia masih tetap nyala ya. Oke. Nah, sama semua ya. Nah, matinya bagaimana matinya? Ya, matinya kalau misalnya tadi ya, kalau tombol ininya di stop on-nya dijalankan ya, off-nya ditekan gitu ya, motornya mati. Ini juga stopnya ditekan, lampunya mati ya. Kalau yang ini nggak bisa ditekan sini ya. Nah, ini nggak bisa ditekan nih. Ya, jalannya tadi modify itu 1 gitu ya. Kita lihat sini. Kita lihat programnya lagi. Nah, ini sudah mati lampunya ya. Nah, ini matinya bagaimana tadi? Ini modify itu 1 gitu ya. Nah, dia mati gitu. Nah, kalau yang satunya lagi bagaimana? Nah, kalau yang satunya lagi, ini yang di fungsinya tadi dia harusnya sudah mati. Nah, motornya mati. Oke. Nah, ini masih hidup semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Aman? Insya Allah aman, Pak. Insya Allah aman ya. Oke, nanti tinggal dipelajarin ya. Ya, programnya diinstal, dipelajarin simulasinya. Nanti di kampus tinggal kita tes semuanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.